segera mulaikan ibadah online, baik yang di rumah. Kita tetap mengambil posisi yang terbaik, beribadah kepada Tuhan. Di hari Minggu ini kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Kita boleh beribadah, berbakti, baik di rumah, baik dimanapun saudara berada, Bapak Ibu. Kita tetap percaya bahwa fokus kita hanya untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu bersekutu beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami rindu menikmati kasih-Mu. Kami rindu menikmati bait-Mu. Biarlah kehadiran Tuhan menjamah setiap hati kami, menjamah setiap hidup kami. Kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Bawa hidup kami semakin dekat dengan-Mu ya Bapa. Bawa hidup kami semakin haus akan hadirat-Mu, akan kuasa-Mu. Jamah hamba-Mu, jamah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Kami mendapatkan kemenangan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan pasti buka jalan, karena kami mencari Tuhan. Firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami mencari Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Biarlah hati kami naik di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami akan buka ibadah online penuh rasa syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, amin Tuhan, yang demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini,
Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh, pulihkanku, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji Yesus, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami puji Tuhan, kami sembah ya Tuhanku, ya Yesusku, ya Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, mari puji, mari tinggikan, mari agungkan ya Tuhan Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Tuhan, glory bagi Yesusku. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Roh Kudus, mengalirlah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus.
demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu Tuhan di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami terus haus dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan, jiwaku rindu akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, mari panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya,
di atas segala raja. Seperti pujian ini berkata, seperti rusa rindu sungai-Mu ya Tuhan, begitulah jiwa kami merindukan Engkau. Jiwa kami membutuhkan Tuhan, roh kami membutuhkan Tuhan. Kami rindu kehadiran Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua. Biarlah waktu dan kesempatan ini kami pergunakan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, hati kami, posisi kami Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus akan-Mu, akan Allah-Ku yang hidup. Tubuhku rindu padamu seperti rusa merindukan sungai yang berair. Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Setiap kali ku datang, Engkaulah sungai kehidupan bagi semua hati yang dahaga. Kau mengalirkan kehidupan yang selalu disegarkan. Ku selalu disegarkan. Ku selalu disegarkan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Yesus sungai kehidupan. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam Mazmur 42 ayat yang ketiga, ayat 2 dan 3 maksud saya. Kalau sudah dapat saya bacakan ayat ini, Mazmur 42 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Puji Tuhan.
Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Tema pada pagi hari ini tentang haus. Secara umum, manusia membutuhkan air. Karena hampir 90% tubuh kita hidup oleh air, dan air itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Jadi setiap manusia pernah merasakannya yang namanya haus. Apabila kita kekurangan air, efeknya akan menjadi lemah. Efeknya kita akan sakit juga ya. Akan dehidrasi, kekurangan cairan dalam tubuh, akan berbahaya juga, kematian. Firman Tuhan pada pagi hari ini bicara tentang haus. Ayat ini sudah dituliskan oleh pemazmur seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Seperti rusa yang merindukan sungai. Ya, rusa merindukan sungai yang berair karena tidak bisa dipisahkan antara rusa dan air. Jadi rusa sangat merindukan air karena kehidupan daripada rusa, dia tidak bisa berdaya kalau tidak ada air. Makanya pemazmur menggambarkan dia seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jadi rusa akan selalu berusaha untuk hidup tidak jauh dari sungai. Walaupun ada resiko, ada bahaya. Kalau kita melihat di berita televisi atau channel yang khusus binatang-binatang, bagaimana rusa mencari minum, ada binatang, ada buaya di situ, ada harimau, ada singa yang siap untuk. Tapi di dalam situasi yang berbahaya, rusa tidak peduli. Dia akan mencari air karena kekuatannya hanya ketika dia minum, menghilangkan rasa dahaga, menghilangkan rasa haus, walaupun ada bahaya yang mengintainya. Dan rusa adalah binatang yang dikategorikan binatang yang lemah. Tetapi ada kelebihan-kelebihan daripada rusa ini. Saya percaya ketika dia menjadi kuat oleh karena dia sudah minum air, dia punya indera penciuman yang sangat tajam. Dia bisa mencium aroma musuh. Jadi dia peka sekali, sensitif. Dan kecepatan larinya luar biasa. Makanya kalau dikejar oleh singa atau harimau, dia lari sangat kencang sekali, cepat sekali. Dan punya loncatan-loncatan yang cukup panjang. Ini kelebihan-kelebihan daripada rusa. Tetapi kelebihan-kelebihan ini kalau tanpa dia minum air, dia akan menjadi lemah, tidak akan berdaya. Bahkan dia cepat akan diterkam oleh musuh. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Seperti seorang pemazmur katakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau. Jadi bagaimana kita sebagai manusia yang lemah, kita membutuhkan Tuhan, merindukan Tuhan. Betapa hausnya seorang pemazmur ini merindukan Tuhan, merindukan hadirat-Nya. Begitu juga dengan rusa, kita mempunyai indera-indera yang Tuhan sudah ciptakan, mempunyai indera penciuman yang tajam, ya kan? Walaupun tidak seperti binatang. Tapi saat ini ada virus
Yang kita tahu COVID-19, dia kalau menyerang, dia membuat indera penciuman seorang itu tidak ada. Jadi gejala-gejala kena COVID sudah hilang indera penciuman. Ya. Saya berdoa supaya indera penciuman kita tetap tajam. Amin. Bahkan ada kesaksian rekan saya hamba Tuhan, ketika dia berapa hari mengalami sakit, dia berkata, aduh saya, ada rekan-rekan lain, gejala-gejala menuju pada COVID. Tetapi kok ada satu gejala yang Tuhan kasih buat dia, indera penciumannya yang tajam. Jadi disangka lah, bukan indera, kalau hilang indera penciuman, wah sudah berarti COVID. Tetapi justru kata sebaliknya, indera penciumannya ketika dokter kasih minyak wangi, minyak harum-harum, dia bisa cium. Wah, indera penciumannya sangat tajam. Jadi tersangkalah bahwa dia kena COVID. Puji Tuhan. Dan saya ini tetap eksis melayani Tuhan dengan semangatnya, beritakan Injil. Puji Tuhan. Jadi indera-indera ini tidak akan berfungsi seperti rusa kalau kita kekurangan air. Karena air itu secara umum mengandung oksigen untuk tubuh kita, untuk aliran darah kita, sirkulasi udara kita, sirkulasi tubuh kita akan lancar ketika kita minum air. Tapi bukan minum cap tikus. Ya Natal sekarang dijauhkan ya. Walaupun kita Natal tidak kemana-mana, di rumah saja. Puji Tuhan. Yang penting ada Orson di rumah. Ada 7up di rumah. Ya kan? Ada 7up di rumah. Ada cookies daun di rumah. Ya saya menyapa semua yang merayakan Natal ini. Tuhan memberkati semua. Walaupun tidak bebas seperti tahun lalu, tetapi saya percaya inilah maksud daripada Tuhan. Supaya kita tetap haus akan Tuhan. Amin. Saya bersyukur, berterima kasih Palm Church Center boleh mengadakan ibadah pada tanggal 6 dengan lancar di outdoor. Dan pada tanggal 25 waktu beberapa hari yang lalu Tuhan sudah berkati ibadah. Bersyukur kepada Tuhan. Jadi gambaran hidup kita sebagai orang percaya, sebagaimana kita merindukan air, kita haus, begitu juga kita merindukan Tuhan. Supaya kita tetap kuat, supaya kita tidak menjadi lemah, karena ada kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Ada kemampuan daripada Tuhan ketika Tuhan menguatkan kita, kita akan menjadi kuat. Roh kita akan menjadi kuat. Jiwa kita haus akan Allah, haus kepada Allah. Tapi kalau kita sudah tidak ada kepekaan lagi, sudah tidak punya rasa haus, perlu dipertanyakan. Tapi kalau kita masih rasa haus terus, berarti kerinduan kita terus meluap-luap. Saya tidak usah baca, ada seorang yang sangat kuat sekali. Orang-orang Filistin dihancurkan semua. Singa beruang dikalahkan. Namanya Simpson. Saudara boleh baca di dalam Hakim-Hakim 15 ayat 18 dan 19 bisa. Bagaimana seorang Simpson yang sangat kuat, dia merasakan haus, sangat haus, dia hampir mati. Dia berkata kepada Tuhan, dia hampir mati. Karena dia merasa haus. Haus ini haus yang sangat ekstrim sekali. Haus yang sangat luar biasa. Dan Tuhan memberkati dia, memberikan air bagi Simpson. Dia menjadi kuat lagi, dia menjadi segar kembali. Ini seorang nasir Allah, kuat. Tidak ada bisa yang mengalahkan Simpson. Kuatannya, powernya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini,
Bukan sekadar haus yang biasa-biasa saja. Biarlah kita mengakhiri tahun 2020 ini dan masuk 2020 dengan haus. Haus lagi kepada Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, aku haus. Katakan pada suamimu, aku haus. Nanti suami air minum. Bukan itu sama saya. Haus tubuh. Tetapi haus yang sesungguhnya. Yohanes pasal 7 ayat 37. Mari kita buka Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 39. Inilah haus yang sesungguhnya. Sekali lagi Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini undangan daripada Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi haus yang dimaksudkan di sini adalah haus akan Roh Kudus. Ketika kita haus akan Roh Kudus dan Roh Kudus itu memenuhi hati kita, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Tuhan, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi ada aliran-aliran air hidup, air Roh Kudus akan memenuhi saya dan saudara, memuaskan hati yang dahaga, jiwa yang dahaga, dia akan puaskan. Karena di dalam hati kita akan mengalir aliran air hidup. Roh Kudus akan memenuhi kita. Amin. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Yang belum terima Roh Kudus minta kepada Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Berdoa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dengan percaya kita akan menerima baptisan Roh Kudus. Karena kita sangat penting sekali untuk kita menjadi kuat. Rohani kita menjadi kuat, rohani kita menjadi rohani yang ngotot, yang maju, bukan rohani yang mundur. Pada saat-saat ini, dengan situasi kondisi dunia, situasi kondisi saat ini terjadi, kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita membutuhkan aliran kuasa mengalir di rumah tanggamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu. Dimanapun kita berkarya, dimanapun kita melayani, hanya satu yang kita perlu adalah Roh Kudus yang akan memeteraikan, yang akan memenuhi kita semua, yang akan membaptiskan kita dengan Roh Kudus, yang mengimpartasikan kuasa dan berkatnya bagi kita. Karena kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Habakuk 3 ayat 19 berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Saudara, untuk kita mau berjejak di bukit-bukit batu, ini adalah satu rintangan tuh, yang akan kita lewati. Kita akan alami banyak rintangan. Dengan COVID-19 ini suatu rintangan yang harus kita hadapi. Untuk kita kuat untuk berjejak di bukit-bukit batu, bukit-bukit yang terjal, bukit-bukit yang berbahaya. Tidak ada satu cara lain. Kita butuh Roh Kudus. Amin. Kita butuh kuasanya untuk memampukan kita berjalan di bukit-bukit batu. Setiap area-area dalam pergumulan hidup kita alami saat ini. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak pergumulan yang berat yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tidak ada cara lain. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh haus akan Roh Kudus. Kita butuh rindu sekali, rindu akan haus akan Tuhan.
Dan dia akan memenuhi kita. Dia akan puaskan hati yang dahaga. Luar biasa. Pada pagi hari ini, biarlah kerinduan kita, kekuatan kita pada saat-saat ini, kita akan berjejak di bukit-bukit batu, bukit-bukit yang terjal, otot-otot pangkal kaki kita menjadi kuat. Karena apa? Roh Kudus akan membuatkan kita kekuat baru, memampukan kita. Pemazmur katakan, Mazmur 18 ayat 34, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki rusa berdiri di bukit batu. Dia boleh berdiri di bukit batu. Karena apa? Dia mampu berdiri di bukit batu, bukit yang terjal. Karena dia, si rusa sudah hasratnya sudah terpenuhi. Airnya sudah. Dia kuat kembali. Gambaran hidup kita. Coba lihat Mazmur 63 ayat yang kedua. Masih tentang jiwa yang haus. Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jiwaku haus kepada Tuhan. Jiwa yang haus kepada Tuhan akan dipuaskan. Di dalam doa, di dalam pujian, di dalam penyembahan kita. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, worship kita kepada Tuhan, membuktikan kita haus akan hadirat Tuhan. Membuktikan kita rindu berjumpa dengan Tuhan. Membuktikan kita rindu mendapatkan suplai kekuatan baru daripada Tuhan. Dari Allah Roh Kudus. Makanya tanah yang tandus, tanah yang kering itu membutuhkan air. Kalau dia tidak membutuhkan air, itu tanaman akan mati. Tanaman itu akan tidak berguna lagi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesaya 44 ayat yang ketiga. Kitab Yesaya. Inilah janji Tuhan. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Luar biasa. Sebab aku akan mencurahkan air atas tanah yang haus. Tuhan akan mencurahkan. Yoel 2. Nubuatan akan terjadi pada hari-hari akan terakhir dengan mencurahkan Roh Kudusnya 2 kali ganda. Kuasa itu akan diberikan. Dilengkapilah gereja Tuhan. Jadi Tuhan membutuhkan gereja Tuhan baitnya yang kudus, bukan secara fisik lagi. Banyak gereja-gereja saat ini, ya kan? Tapi Tuhan mau di rumah-rumah kita ada mezbah doa, ada hadirat Tuhan. Dan ibadah online seperti Tuhan izinkan supaya keluarga-keluarga. Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Jadi Tuhan tidak akan mencurahkan kepada mereka yang tidak haus. Buat apa? Tidak haus kan? Tapi dengan tanah yang haus, dia akan mencurahkan yang lebih lebat lagi. Tempat yang kering dia akan curahkan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Jadi ketika keturunan ini datang kepada Tuhan, dia akan mencurahkan rohnya ke atas keturunan keluarga siapa? Keluarga kita. Curahkan Roh Kudus atas keturunan. Dan apa? Berkatku, ada berkat. Dicurahkanlah kuasa Roh Kudus, dicurahkanlah berkat Tuhan. Jadi impartasinya ke atas anak dan cucumu. Ada keturunan-keturunan yang akan diberkati. Dilengkapi oleh Tuhan. Karena apa? Menghadirkan Tuhan. Rasa haus ini, kuasa Tuhan akan dicurahkan. Berkatku atas ke anak cucumu. Jadi lengkap sudah. Ketika keluarga itu datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar, dia akan mencurahkan kuasanya.
Ada kuasa diberikan, ada berkat yang diberikan. Dan kita mulai melihat Daud, karena dia merindukan hadirat Tuhan yang luar biasa, hausnya kepada Tuhan, keturunan-keturunannya diberkati oleh Tuhan. Alkitab mencatatnya, Salomo diberkati luar biasa. Ya, sampai keturunan-keturunan terus diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Rasa haus akan Tuhan. Jadi fokus utama, beberapa minggu yang lalu, dia sudah khotbahkan tentang mencari Tuhan. Jadi utama dia mencari Tuhan. Yang lain-lain itu soal urusan kedua, ya kan? Jadi fokusnya dia bukan mencari kekayaan, bukan mencari popularitas, bukan mencari sanjungan, bukan mencari jabatan, bukan mencari posisi-posisi yang strategis. Bahkan di dalam pelayanan, dalam dunia rohani, banyak orang memperebutkan supaya ada kedudukan, supaya disanjung, dipuji. Banyak orang sudah jatuh. Tetapi yang Tuhan rindukan saat-saat ini adalah ketika kita lapar akan haus. Makanya firman Tuhan berkata Matius 5:6, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ada kata berbahagia. Kalau Tuhan berkata berbahagia, ada berkat blessing di sana. Yang haus akan hadirat Tuhan, itu yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari kekayaan kita, Tuhan tidak cari rumah kita yang mewah, Tuhan tidak cari mobil kita yang mewah, tetapi Tuhan cari mereka yang haus. Dan mereka berbahagia ketika mereka lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Luar biasa. Jadi fokus kita pada pagi hari ini, saya mengajak biarlah hati kita seperti Raja Daud, kita haus akan hadirat Tuhan, akan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Kita ambil sikap untuk datang kepada Tuhan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Katakan kepada Yesus, Yesus, Kau sangat berarti bagiku. Jadi Tuhan punya rencana ketika kita merasakan haus, kita akan dipuaskan. Kita akan merasa kelegaan daripada Tuhan. Kita akan merasakan semangat yang baru yang Tuhan berikan melalui Allah Roh Kudus pada pagi hari ini. Nyanyikan pujian ini dalam hatimu dengan sungguh-sungguh. Jangan terfokus kiri kanan muka belakang ketika kita menghadap hadirat Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, Tuhan saya akhir-akhir ini mungkin sudah tidak rasa haus lagi. Sudah hilang rasa haus. Terlalu banyak perkara-perkara dunia yang saya fokuskan. Saya habiskan waktu-waktu untuk tidak bersekutu dengan Tuhan. Bangkitkan kembali energimu, rohmu untuk haus kepada Tuhan. Karena di hadirat Tuhan kita akan merasakan kedamaian. Di hadirat Tuhan kita akan merasakan sentosa. Di hadirat Tuhan kita akan merasakan sukacita. Ada kelepasan. Haleluya. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sebut nama Yesus dan panggil Dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi undang Dia masuk dalam hatimu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Oh, Yesus, Yesus. Mari engkau menyembah kepada Tuhan. Naikkan hatimu. Biarlah hadirat Tuhan di pagi hari ini engkau rasakan dan engkau nikmati. Biarlah sangka dalam nama Yesus. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Kristus Tuhan, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Oh ya Tuhan, haleluya, haleluya. Engkau melihat hati-hati yang haus ya Tuhan. Engkau melihat jiwa-jiwa yang haus akan hadirat Tuhan. Penuhi mereka ya Tuhan. Limpahi mereka Tuhan dengan kuasa dan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Oh ya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya ya lama-lama, haleluya Yesus, haleluya, glory,
Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, amin, amin, amin Tuhan, haleluya. Oh Yesus, Yesus Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku. Mari katakannya, Yesus, Yesus, Yesus Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Oh Yesus Kristus, dialah wasangka, dialah bala-bala Tuhan, Roh Kudus, haleluya, Jesus, haleluya, Yahweh, amen, amen. Dialah bala-bala, dialah Yesus, haleluya, amin. Terima kasih, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ketika kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan, membuktikan Kau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan akan terjadi bagi kami. Kekuatan Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Bahkan kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Ada jaminan daripada Engkau ya Tuhan. Jika kami bersekutu dengan Tuhan, dan jiwa kami merasa haus akan Tuhan, akan hadirat Tuhan. Ada sukacita yang besar mengalir di setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu yang menyembuhkan mereka yang lemah. Kuasa-Mu yang memulihkan mereka dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Tuhan bangkitkan iman mereka dan sembuhkan, dilawat oleh Tuhan. Jamahan Tuhan terus terjadi di pagi hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya mujizat Tuhan terus terjadi pagi hari ini. Dan kami dipenuhi oleh kuasa dari sorga, kuasa Roh Kudus yang kami rindukan, yang kami nantikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati umat-umat-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam ibadah online Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memampukan mereka. Di akhir tahun ini Tuhan terus bekerja bagi mereka dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa. Berkatilah pelayanan kami Palm Church Center.
Memenangkan banyak jiwa datang kepada Tuhan dan memberkati kami. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati bangsa Indonesia, berkati negeri ini Tuhan, Presiden. Kami terus berdoa sampai pemerintah yang paling bawah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini menerima Tuhan sebagai juru selamat yang hidup. Kemuliaan Tuhan terjadi di negeri ini. Pemulihan penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Tuhan memberkati bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kota yang kami tinggal saat ini. Jaminkan keamanan bagi kota dan berkati kota yang kami tinggal dengan damai sejahtera dan berkat Tuhan terjadi. Doa kami, biarlah wabah COVID-19 ini terus berlalu ya Tuhan. Engkau lindungi anak-anak-Mu, Engkau lindungi umat-umat-Mu, lindungi hamba-hamba Tuhan. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya virus, sakit, penyakit. Untuk bungkus kami kuasa Tuhan. COVID-19 kami tolak, kami usir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pagari kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menjaga, memelihara kami. Jemaat Tuhan, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada, baik yang ada sudah online mengikuti, bahkan ada di daerah-daerah lain yang sempat mengikuti ibadah ini. Tuhan terus memberkati mereka. Satukan hati kami, visi untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang sudah melayani pada pagi hari, hamba-Mu yang sudah memberitakan firman Tuhan, Jim yang sudah main musik, Tuhan memberkati. Ya, hidup kami terus mempermuliakan Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa talenta kami Tuhan, semuanya kami berikan. Apapun berkat yang Tuhan berikan, kami kembalikan untuk kemuliaan dan kebesaran. Nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Dan bawa hidup kami senantiasa haus dan lapar akan firman, lapar akan hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan terus memenuhi, menjamah, melawat mereka. Hidup lebih sungguh-sungguh, hidup lebih memandang kepada Tuhan, memberikan waktu, kesempatan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah hatimu dan wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi Dia segala puji dan hormat, syukur. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Segala puji dan hormat syukur. Yesus, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya.
memberkati kehidupan kita semua. Kami dari keluarga mengucapkan terima kasih bagi kita semua dan tidak lupa ucapan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru tahun 2021. God bless you all. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, cuci tangan. Dimanapun kita berada saat ini, mungkin ada yang berlibur, ada yang di rumah. Stay home, stay healed. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di gelombang yang sama, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.